memasuki makna intrinsik realitas tubuh Kristus. Ya, saudari, berita ini boleh dikatakan berita mengenai pengalaman kita akan tubuh Kristus. Ya, tadi kita sudah bacakan di Wahyu pasal 14 ayat 1. Di sana mengatakan bahwa Rasul Yohanes melihat di Bukit Sion, ya, Kristus dan para pemenang berdiri bersama-sama. Ya, saudari, kita perlu mengenal Sion hari ini. Ya, Sion hari ini adalah para pemenang hari ini. Dan Yerusalem itu adalah gereja-gereja lokal. Ya, saudari, di dalam Perjanjian Lama memang kota Yerusalem itu berdiri di antara bukit-bukit, ya. Dan bukit yang tertinggi dan gunung yang tertinggi di kota Yerusalem adalah Sion, ya. Di zamannya raja-raja, tabut Allah itu ditaruh di Sion, ya. Tetapi para tua-tua Israel ada di Yerusalem. Kalau kita baca baik-baik, baik di Yesaya pasal 41 mengatakan bahwa firman itu yang pertama-tama datang ke Sion, baru kemudian ke kota Yerusalem. Ya. Berkat itu, ya, pertama-tama datang ke Sion, baru menyusul ke kota Yerusalem. Puji-pujian pun sama, di Bukit Sion, kemudian baru menyusul ke kota Yerusalem. Ya. Ini ada satu gambaran yang penting, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa tanpa Sion, Yerusalem itu tidak bisa apa-apa. Ya. Sion itu benar-benar menjadi berkat bagi kota Yerusalem. Ya, saudari, ada satu penekanan yang penting, ya, di sini bahwa untuk memahami Sion hari ini, ya, tidak cukup hanya pengetahuan saja. Ya, perlu kita ada roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Sion hari ini. Ya. Saudari, Sion itu tidak bisa hanya dimengerti, tidak bisa hanya diketahui, tapi perlu ada roh, hikmat, dan wahyu untuk bisa memasukinya. Ya. Jadi saudari, banyak orang hari ini sudah mengenal apa itu tubuh Kristus. Banyak orang sudah mengenal gereja lokal. Tetapi siapakah yang mengenal para pemenang hari ini? Siapakah yang sudah memasuki realitas tubuh Kristus hari ini? Hari ini saudari, diharapkan, ya, dalam pemulihan Tuhan bahwa gereja-gereja lokal bisa menghasilkan para pemenang hari ini. Ya. Gereja-gereja lokal bisa ada anggota-anggota tubuh Kristus yang memasuki realitas tubuh Kristus ini. Ya. Makanya berita ini sangat-sangat penting sekali. Apa sih realitas tubuh Kristus itu? Pernah nggak kita bertanya? Kita masuk dalam pemulihan Tuhan, kita ini buat apa? Ya, saudari, kalau tidak ada realitas tubuh Kristus, saya bisa berkata, ya, bahwa gereja-gereja lokal itu boleh dikatakan hampir sama dengan kekristenan, ya. Terus kita tidak ada pembedanya, ya. Jadi saudari, memang hari ini kita perlu berjuang, ya, mendaki ke Gunung Sion, ke Bukit Sion untuk mencapai realitas tubuh Kristus ini. Memang ini tidak mudah, perlu kita melewati salib, ya, perlu kita berdasarkan roh itu. Jadi kehidupan di dalam tubuh Kristus adalah kehidupan korporat dari manusia-manusia Allah yang mengekspresikan Kristus, ya. Jadi kehidupan ini adalah benar-benar kehidupan yang tidak mengandalkan hayat mereka, ya. Benar-benar kehidupan yang menyatakan Kristus, ya, seperti yang dinyatakan di Filipi pasal 4, ya. Di sana dikatakan tidak khawatir, penuh dengan syukur, saudari, damai sejahtera mengendalikan. Terus atribut-atribut Allah ini diekspresikan melalui kebajikan insani kita. Inilah kehidupan korporat manusia Allah, ya. Jadi saudari, saat ini di masa pandemi ini kita benar-benar membutuhkan ini, ya. Jadi dalam pemulihan Tuhan sangat damba, ya. Tuhan benar-benar menginginkan ada sekelompok para pemenang, ada sekelompok orang atau anggota-anggota tubuh Kristus yang memasuki realitas tubuh Kristus hari ini. Di Filipi pasal 4 ayat 5 dikatakan, Tuhan sudah dekat, ya. Tuhan sudah dekat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, ya. Tuhan sudah dekat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini menunjukkan bahwa kita perlu ada satu ekspresi
Ada satu realitas tubuh Kristus yang kita nyatakan sehingga orang lain bisa mengetahuinya. Ya. Jadi saudari, ini memang perlu perjuangan. Ya, saya ingin memberi gambaran lagi ya bahwa ada perbedaan menjadi orang Kristen dengan menjadi anggota tubuh Kristus. Awalnya kita memang percaya Tuhan, ya, kita beroleh selamat, kita mendapatkan Kristus, terus kita menjadi orang Kristen. Tetapi tidak cukup hanya di sana, ya, kita perlu menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, anggota tubuh Kristus berarti berbicara mengenai korporat, ya, berbicara mengenai kehidupan yang bersama-sama, ya, berbicara mengenai bagi tubuh Kristus, ya. Jadi saudari, menjadi anggota tubuh Kristus juga berbicara mengenai kita berfungsi, ya. Ada gambaran yang sangat bisa kita mungkin perhatikan, ya, bahwa orang Kristen bisa digambarkan dengan kupu-kupu, ya, kupu-kupu yang cantik, yang elok, yang mengambil nektar dari bunga-bunga yang elok juga, ya. Juga kehidupan anggota tubuh Kristus itu juga bisa digambarkan dengan seperti lebah, ya, sekelompok lebah yang juga mengambil nektar bersama-sama, bertindak bersama, terus dia balik ke sarangnya membawa nektar itu kembali, ya. Jadi dia makan, menikmati kemanisan dari firman Tuhan adalah untuk tubuh Kristus, untuk sarangnya saudari. Hari ini pun sama, ya, kita menjadi anggota tubuh Kristus atau hanya sekedar menjadi orang Kristen, ya. Orang mungkin bisa mengapresiasi kita begitu peta lidah, begitu bisa membicarakan firman Tuhan. Tetapi pembicaraan kita, fungsi kita dalam tubuh, pelayanan kita, apakah itu untuk diri kita sendiri atau untuk tubuh Kristus? Nah, hari ini kita mendorong saudari, ya, supaya bisa menjadi seperti lebah tadi, ya, menjadi anggota tubuh yang berfungsi, yang bagi sarangnya, yang bagi anggota tubuh Kristus, yang bagi tubuh Kristus, ya. Kenapa saudari? Karena inilah tujuan kita menjadi orang Kristen. Jadi kita menjadi orang Kristen, kita menjadi para pemenang hari ini, ya, menjadi orang-orang yang memasuki realitas tubuh Kristus, menjadi orang-orang yang berfungsi menikmati firman Tuhan, tetapi bagi realitas tubuh Kristus. Ya, jadi gambaran ini kalau kita ingat, ya, ini sangat memberkati sekali, ya. Tuhan, saya mau menjadi anggota tubuh Kristus. Ya. Tuhan, saya mau dikendalikan, ditangkap oleh-Mu, menjadi bagian dari sekelompok orang itu. Amen. Yang memasuki realitas tubuh Kristus. Ya. Jadi inilah keperluan kita hari ini, ya. Nah, saudari, kalau kita ingin memasuki realitas tubuh Kristus ini, ada dua perkara yang perlu kita praktekkan. Ya, yang pertama adalah mengenai kesadaran atau perasaan kita akan tubuh Kristus. Terus yang kedua adalah kita perlu ada perbauran anggota tubuh bagi realitas tubuh Kristus. Nah, dulu saudara Watchman ini menggunakan istilah perasaan, tetapi sebenarnya lebih maju lagi kita menggunakan istilah kesadaran, ya. Kalau perasaan itu berhubungan dengan emosi, tetapi kalau kesadaran berhubungan dengan pikiran kita, berhubungan dengan tekad kita, berhubungan dengan emosi kita, ya. Jadi saudari, berhubungan dengan tubuh Kristus, apapun yang kita lakukan, misalnya mengambil keputusan, pelayanan kita pergi kemana, kita memperhatikan perasaan-perasaan gereja, ya. Kita memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain terhadap tindakan kita, ya. Juga saudari, ketika kita berfungsi, ya, sesuai ukuran kita juga berfungsi bagi tubuh Kristus, ya. Jadi kita ada perasaan, apa yang saya suplaikan ini, apa yang saya layani ini, apakah benar-benar berguna bagi tubuh Kristus. Jadi bukan semacam hanya satu pelayanan, bukan hanya semacam satu ministry, tapi arah kita memikirkan anggota tubuh Kristus yang lain, ya. Jadi saudari, inilah perasaan, inilah kesadaran akan tubuh Kristus. Terus yang kedua, ya, mengenai perbauran bagi realitas tubuh Kristus. Di satu pihak, ketika kita bertindak sendiri mungkin, atau kita pelayanan sendiri, ya, kita perlu memperhatikan kesadaran akan tubuh Kristus. Tetapi saudari, ketika kita berhubungan atau berkontak dengan anggota yang lain, kita perlu ada berbaur. Nah, berbaur ini dilambangkan seperti minyak, ya, yang dicampur dibaurkan dengan tepung, ya. Tepung ini berasal dari gandum yang digiling, ya. Itu yang melambangkan kematian Tuhan. Nah, minyak ini melambangkan roh itu. Jadi perbauran ini harus ada dua unsur yang sangat mendasar yang tidak boleh diabaikan, yaitu apa? Kematian Tuhan
dan juga adalah roh itu ya. Jadi kalau kita berbaur satu dengan yang lainnya, saudara di sana harus melalui salib ya. Di sana harus ada roh itu ya. Jadi kita berkumpul bukan perkara sosial. Kita berbaur bukan karena kita senang dengan orang tertentu ya. Bisa nanti akan menjadi satu geng ya, satu kelompok yang orang lain tidak bisa memasukinya, menjadi kelompok yang eksklusif. Jadi saudari itu bukan perbauran. Perbauran berarti kita saling disesuaikan. Perbauran berarti kita saling diselaraskan. Bahasa Yunaninya itu berbicara mengenai kehilangan ciri khas ya. Semakin berbaur, semakin hilang ciri khasnya. Semakin berbaur, kita semakin disesuaikan ya. Ada contohnya yang diberikan di FKKP adalah orang yang cepat bisa dilunakkan menjadi kurang cepat mungkin. Orang yang lambat bisa disesuaikan menjadi lebih cepat ya. Akhirnya apa saudari? Perbauran ini bisa terjadi kalau sama-sama ngotot ya, yang cepat, yang keras, terus ngotot di kerasnya, di cepatnya, tidak mau dipangkas, tidak mau dipotong ya, susah saudari. Perbauran tidak akan terjadi. Karena itu dalam perbauran ini supaya gesekan kita manis ya saudari, kita perlu minyak itu. Kita perlu roh itu ya. Jadi perbauran adalah melalui salib berdasarkan roh itu ya. Jadi saudari, hari ini bagaimana praktek kita ya untuk memasuki realitas tubuh Kristus ini? Sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Setiap pelayanan yang kita kerjakan, setiap ministry yang kita lakukan ya, kita bersekutu, kita berkoordinasi dengan anggota tubuh lainnya. Bahkan saudara-saudara kita menyarankan ya, antara gereja-gereja bisa berbaur, antara anggota-anggota tubuh bisa berbaur, antara sekerja bisa berbaur, bahkan antara para penatua bisa berbaur ya. Saudari, praktek kita di lokal kita masih ada lagi bisa dilakukan. Misalnya bermitra ya, baik mitra doa firman, baik mitra kita untuk menjenguk saudari, ini bisa kita lakukan ya. Jadi memasuki realitas tubuh Kristus ini bukan di awang-awang, tetapi apa? Kita memasuki dengan real ya. Mungkin saat ini kita belum mencapai Bukit Sion itu ya. Hari ini kita belum sampai ke sana. Tetapi satu doa kita, Tuhan dapatkan saya ya. Tuhan taklukkan saya supaya Tuhan menjadi pemenang hari ini dalam hidup saya ya. Amen. Jadi apa? Kita baik bermitra, baik bersekutu, baik berkoordinasi di dalam benak kita adalah di dalam tubuh, melalui tubuh, dan juga bagi tubuh Kristus. Amen. Nah, ini yang mengendalikan kita ya. Kalau kita bisa melihat ini saudari ya, saya yakin kita akan penuh dengan terang ya. Hidup kita menjadi orang Kristen tidak akan kering ya. Banyak orang yang mungkin kering hari ini ya, gersang saudari, tidak bisa berfungsi. Kenapa? Mungkin mereka berada di luar tubuh ya, bukan di dalam tubuh, dan juga mereka tujuannya bukan untuk bagi tubuh Kristus. Amen. Tapi hari ini kalau kita di dalam tubuh Kristus ya, bagi tubuh Kristus ya, melalui tubuh Kristus saudari, saya yakin kita penuh hidup yang berkelimpahan dengan hayat ya. Amen. Kita bisa berfungsi bagi anggota lainnya ya. Amen. Boleh dikatakan kita sedang memasuki makna intrinsik dari realitas tubuh Kristus ini. Amen. Ya. Jadi saya rasa itu bebannya hari ini saudari ya. Jadi semua berlatih memasuki realitas tubuh Kristus. Inilah pemulihan Tuhan. Ini yang Tuhan dambakan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dapatkan kami bisa memasuki realitas tubuh Kristus. Amen. Tuhan juga bahkan bisa mengalihkan zaman. Oh Tuhan, berkatilah saudari di Solo Tuhan. Amen. Oh Tuhan, kami semua terbuka kepadamu. Amen. Bahwa kami Tuhan semakin meninggi Tuhan, bahwa kami ke Bukit Sion, kami bersama-sama dengan Tuhan, ya, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Oh Tuhan, Diko sangat menginginkan ekspresi yang korporal. Amen. Tuhan, dapatkan kami menjadi bejana yang korporal. Amen. Bisa menampilkan dan mengekspresikan Dikau. Amen. Oh Tuhan, rahmati kami. Amen. Supaya kami hari demi hari bisa memasuki realitas tubuh Kristus dengan baik dan normal, sehingga kami semua semakin diserupakan dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.